Bagi mereka yang cinta angka, cinta uang, cinta bilangan, itu pasti akan terima tanda bilangan. Ini relevansinya. Ini udah pasti. Ya, saya pastikan udah pasti. Yang bilang tidak, berarti Anda penipu atau Anda belum tahu. Sudah pasti. Kenapa kita harus waspada? Kita harus sadar supaya kita tidak disesatkan. Apa yang akan terjadi di depan? Itulah cara iblis membuat kita terjebak di dalam kesesatan. Karena kita terlambat, karena instrumen dunia sudah ada semua yang coba menghadang kita untuk membuktikan kebenaran itu. Makanya saya selalu bilang, time will tell. Waktu akan menjawab. Termasuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Iblis menguasai semua media yang ada di dunia ini. Termasuk di bangsa kita. Karena hanya lewat media, itu yang kita percaya selama ini. Mereka kuasai semua. Sehingga beritanya, putar sini, putar sana, pindah channel, sama saja. Makanya ada istilah apa? Stay tune. Kita disuruh Tuhan tinggal tetap. Tenang. Stay tune. Jangan kemana-mana. Cuman kita nakal, pengen cari yang asik buat kita. Suatu saat dikasih, nggak ada yang ketemu yang asik, semuanya menyeramkan. Akhirnya apa? Ya sudah, menjadi kebenaran. Jadi itu cara memprogram pikiran kita adalah ulang. Akhirnya tidak ada pembanding, akhirnya kita anggap kebenaran. Seperti cara iblis memanipulasi kita lewat kaki tangannya. Nah, ini yang disebut dengan tipu daya. Jadi dia hanya berupaya supaya kita ketipu. Apa? Melalui sistem dunia yang kita lewati selama ini. Kita banyak tertipu. Saya beberapa kali banyak mengungkap bagaimana sistem pendidikan kita, sistem apa lagi, sistem ekonomi, sistem apa yang ada di dunia ini, bahkan di bangsa kita. Semuanya terjadi manipulasi. Apa yang kita lihat tidak seindah warna aslinya. Don't judge the book by the cover. Semua ada covernya. Dan itu membuat kita, banyak orang yang kita pikir dia oke, ternyata hanya tampilan luarnya, hatinya busuk. Ya. Apa yang terjadi dengan tipu daya? Kita diberikan umpan kenikmatan dunia. Jadi sadarlah dari umpan, dari tipu daya iblis melalui sistem yang ada di dunia ini, dari umpan kenikmatan dunia. Itu aja kok. Dan umpan kenikmatan dunia bisa kita dapatkan lewat apa? Lewat angka. Tanpa angka kita nggak bisa dapat. Makanya kembali lagi, semuanya nanti akan terkait dengan bilangan. Dan bagi mereka yang cinta angka, cinta uang, cinta bilangan, itu pasti akan terima tanda bilangan. Ini relevansinya. Ini udah pasti. Ya, saya pastikan udah pasti. Yang bilang tidak, berarti Anda penipu atau Anda belum tahu. Sudah pasti. Kenapa kita harus waspada? Kita harus sadar supaya kita tidak disesatkan. Berikutnya, jaga-jagalah. Makna rohaninya, makna fisiknya adalah jangan kita tertidur. Tapi dalam makna rohani, jangan kita tertidur. Karena ada pencuri. Kita harus berjaga-jaga dari pencuri. Kenapa dia mencuri? Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Itu adalah iblis. Yang berikutnya, berjaga-jaga dari perangkap atau jebakan. Yang saya suka sampaikan, jebakan Batman. Kelihatannya bagus, tahu-tahu ujungnya jurang. Dan seringkali kita terjebak dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita terima. Makanya kenapa hidup kita selalu penyesalan ada di ombak di belakang. Dan itu diciptakan oleh mereka supaya penyesalan di belakang. Bagaimana caranya? Karena manusia, sistem yang ada kita dilewati di dunia, selalu minta data, minta bukti, minta jurnal, kalau orang ilmu pengetahuan. Kalau sistem pembuktian secara hukum apa? Mana alat buktinya? Jadi selalu harus ada objeknya.
Makanya dunia mengenal kebenaran kalau ada makanya mereka sebut objektif. Jadi yang tidak bisa terlihat mata, mereka anggap tidak kebenaran. Oh, kalau begitu Tuhan bukan kebenaran. Gitu. Nah, sengaja supaya apa? Supaya kita berantem dulu, mana datanya, mana buktinya. Misalnya saya bilang, tahun depan akan terjadi seperti ini. Apa yang dilakukan oleh mereka akan terjadi seperti ini. Mereka akan pakai orang-orang ahli untuk berdebat sama kita. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa ngejar mereka. Kita nggak bisa menangkap dia punya perbuatan jahat. Minimal kalau kita udah tahu apa yang terjadi, kita harusnya hadang. Mau kemana lo? Ini enggak. Kita ngikut terus. Jadi cara iblis, sistem iblis ya, ini yang akan terjadi. Pembuktian material, dia di sini. Begitu ada kejadian, korban, baru orang bilang, oh iya bener ya, kenapa gua nggak dengerin apa yang diomongin. Begitu di situ baru orang percaya. Dia lari lagi ke sini, begini lagi, dia lari lagi ke sini. Seperti dilaporkan di polisi misalnya, kalau nggak ada kerugian material, maka orang laporan nggak diterima. Nah, itulah cara sistem dunia lewat konsep pembuktian empirik, metode empirik, dia selalu membuat kita terlambat, selalu penyesalan di belakang. Paham ya? Jadi selalu begini, ada begini, oh gini. Kalau kita kembali kepada peristiwa Nuh, lalu kita bertanya, mana buktinya Nuh? Lalu apa yang terjadi? Kita yang akan menjadi bukti atau data. Data itu sejarah. Nah, orang-orang dunia selalu, yang benar, mana buktinya? Mereka selalu minta bukti. Ya, mana hasil penelitiannya? Hasil penelitian selalu adalah catatan dari sejarah. Makanya kita selalu terlambat mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Itulah cara iblis membuat kita terjebak di dalam kesesatan. Karena kita terlambat, karena instrumen dunia sudah ada semua yang coba menghadang kita untuk membuktikan kebenaran itu. Makanya saya selalu bilang, time will tell. Waktu akan menjawab. Termasuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak dilihat daripada ketika saya berdiri seperti ini, Bapak worship kepada Tuhan, tidak akan dilihat. Justru masa krisis. Kalau kayak begini masih kelihatan setia. Tapi ketika masa krisis, disitulah goncang atau tidak. Kalau kita berdiri tidak di atas dasar batu yang kuat, goncang. Saya pastikan goncang. Gitu. Kalau enggak mungkin. Karena itu adalah dasar iman yang kokoh yang Tuhan Yesus sudah sampaikan adalah bangun rumahmu di atas batu, bukan di atas pasir. Nah, perangkap, sergapan. Kapan kita disergap? Ketika kita terlena. Kita sering terlena. Asik begini, begitu. Kemarin itu, ada pandemi. Wah, goncang semua. Gitu. Kita tidak berjaga-jaga. Kita hidup dengan pikir besok akan begitu saja. Semua hitungan-hitungan kita, saya mau berlibur ke sini, saya mau pergi ke luar negeri, berantakan, goncang. Kalau kita nggak berjaga-jaga. Ya. Mengandalkan harta. Terus nanti kemudian uang cash sudah nggak bisa lagi. Udah, kacau, goncang. Setelah goncang apa yang terjadi? Udah, jadi budak. Nurut. Ya. Karena mereka punya konsep, antikris punya konsep apa? You will get happy, but you have nothing. Kamu akan saya kasih bahagia, tapi kamu tidak punya apa-apa. Ya. Catat omongan saya, ini akan terjadi. Jangan kumpulkan aset di dunia. Karena itu nanti akan diambil semua sama mereka. Sehingga kecele, dia bilang ini, kutipu kau. Percaya sama saya, kita akan tertipu ketika mengumpulkan harta dunia. Itu kita akan diambil lagi sama dia. Kayak orang main judi gitu. Menang bandar. Disapu semua. Hati-hati. Ya. Berjaga-jagalah. Jangan sampai nanti akhirnya bunuh diri gara-gara berada di luar hitungan matematika kita. Nah, apa gunanya kita berjaga-jaga? Supaya kita bisa menguasai jiwa kita.
supaya kita tidak frustrasi, kita tidak stres, supaya kita terhindar dari tipu muslihat iblis. Apa bedanya tipu daya sama tipu muslihat? Kalau tipu daya itu adalah upaya dia, kita belum ketipu. Si upaya iblis. Tapi tipu muslihat, kita adalah korban setelah terkena tipu daya. Ya, kadang-kadang kita bingung kan, ini tipis memang. Makanya kita harus berjaga-jaga supaya tidak kena tipu muslihat. Iblis sih melakukan tipu daya. Sekarang sistem tipu daya. Tapi apakah kita terkena tipu muslihat? Tidak. Jadi tergantung bagaimana kita. Apakah kita berjaga-jaga atau tidak. Kita sadar atau tidak. Orang yang tidak sadar pasti kena tipu daya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, bablas. Sampai ke tipu muslihat. Nah, kita adalah korban daripada sistem manakala kita tidak mengerti kebenaran. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya tidak kehilangan anugerah keselamatan. Kita sudah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Pegang tiketnya. Tapi ini belum selesai. Kita harus bawa. Kita harus bawa ke loket. Kita ambil dari loket. Kita bawa ke depan bank. Serahkan kepada pemegang pemungut karcisnya. Baru kita masuk untuk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya tidak binasa. Nah, tidak disesatkan dan tidak dibinasakan, itu hanya bisa kita peroleh kalau kita setia sampai garis akhir dengan iman yang teguh untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Baik, kita satu-satu. Kenapa kita harus sadar? 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Rasul Paulus sampai memperingatkan, aku takut. Kenapa dia sampai takut? Kalau pikiran kamu, dia selalu bermain dengan pikiran. Iblis selalu mengintimidasi pikiran kita. Kamu disesatkan dari kesetiaan. Jadi kita merasa setia, tetapi kita setia dalam kesesatan. Seringkali kita merasa, saya tetap beriman. Tapi iman kita dilandaskan kepada pemahaman yang sesat. Tapi kita nggak tahu kalau itu sesat. Kita tetap mengklaim kita beriman. Waspada, sadar. Ya, sadar. Jangan sampai diperdaya. Sesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Sejati. Artinya sejati apa? Betul-betul teguh, betul-betul murni. Dia tidak kena deception, tidak kena manipulasi. Kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Ini adalah contoh di Taman Eden. Bermain seperti di Taman Eden. Cuman itu. Bagaimana dia bermain? Ular ini adalah media, gambaran media. Karena ular tidak ada bentuk fisiknya, betul? Jadi dia perlu media. Medianya dia pakai ular. Bisa juga manusia. Bisa juga iklan-iklan seperti yang kita lihat selama ini di televisi, di jalan raya, dan sebagainya. Dia selalu memberikan image kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mudah disesatkan. Iblis tidak bisa menguasai hati kita. Tetapi lewat pikiran yang kita lihat, lewat pikiran yang diberikan, yang ditangkap oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, dirasakan oleh rabaan kita, di situ dia masuk. Lewat indera kita. Makanya selama belakangan ini banyak kita disesatkan oleh apa? Televisi, media. Kita pikir benar, padahal semua adalah permainan gambar. Iblis selalu begitu. Bukti permainan gambar apa? Dia kasih gambar buah, dan buah ini sekarang kita bisa lihat di iPhone. Buah apel yang digigit. Itu adalah kode mereka. Ini adalah gambaran apa? Kenikmatan dunia. Jadi umpan, ini sebagai umpan kenikmatan dunia, ya, dengan media. Ular ini gambaran media.
Jadi kita banyak selama ini disesatkan oleh media. Dan segala lembaga menggunakan media. Segala perusahaan pakai media. Untuk apa? Untuk mempromosikan produknya. Tujuannya apa? Untuk dia mendapatkan keuntungan. Tapi kita yang rugi. Dan media juga dipakai untuk menakut-nakuti kita. Dengan segala macam penyesatan-penyesatan pemahaman didasarkan hasil sains. Kenapa digambarkan Hawa di Taman Eden kelicikan ular? Itu kenapa? Karena kita korban ilmu pengetahuan. Kita adalah korban juga, sama seperti Hawa, korban dari pohon pengetahuan. Jadi harus tahu ini ada hubungannya antara pohon pengetahuan dengan ilmu pengetahuan, sama. Makanya sekarang ada agama Scientology. Jangan kita worship of science, kita worship of God. Worship of science akan membuat kita jatuh dalam dosa. Dan kita adalah produk-produk science. Sehingga kita bukan semakin baik, semakin banyak dosa. Lihat di televisi sekarang, semua Tuhan bongkarkan. Tuhan izinkan, sebenarnya yang bongkar iblis. Tuhan izinkan iblis bongkar untuk saling mempermalukan di antara manusia-manusia yang cinta akan uang. Ya. Dan akhirnya apa? Dia bunuh jiwa orang-orang itu. Dia bunuh perasaannya. Yang akhirnya apa? Mereka bisa bunuh diri. Frustrasi, dipermalukan. Oleh apa? Oleh iblis juga. Makanya dia bilang iblis adalah bapa segala pendusta. Dia mendustai kita. Ini enak. Kamu nanti dihargai oleh dunia karena kamu punya rekening di bank banyak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak dimanjakan oleh harta, menjadi arogan. Dan mulai dari situ terungkap semua. Dan itu adalah pekerjaan iblis juga. Ini semua hasil daripada sistem yang kita lewatin. Masih mau ikut sistem dunia. Sementara Tuhan menghidupkan kita dengan sistem surga. Nafas kita adalah sistem surga, bukan dunia, bukan juga dari pemerintah, dari surga. Hati-hati dengan nafasmu, jangan dianggap sepele. Anda, Bapak Ibu masih ada, itu karena nafas dari Allah. Yang menghidupkan kita bukan makanan. Makanan hanya support system, tapi nafas ini adalah kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Amin. Jadi saya menggambarkan ini supaya paham bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah manifestasi dari apa yang terjadi di Taman Eden ketika Hawa diperdaya oleh ular, oleh media dengan segala macam artificial, ya, segala macam hal yang membuat kita, keren ya, keren. Seperti bapak sama ibu, ini seragam kan? Mudah-mudahan hatinya seragam. Ya, mudah-mudahan hati seragam. Ya, mudah-mudahan, karena saya nggak tahu. Ya, ini baju biru semua nih. Mudah-mudahan mentalnya seragam, imannya seragam. Ya, amin ya. Mudah-mudahan. Tapi itu bisa terlihat kalau apa? Implementasinya. Kalau di ruangan ini seragam, begitu keluar, yang satu naik Mercy, yang satu naik ojek. Nah, curang kan? Jadi nggak seragam lagi. Jadi seragam yang maksud adalah seragam dalam roh. Kalau kita bicara firman Tuhan, jangan bawa ke makna fisik, bawa ke makna roh. Kalau bawa ke makna fisik, gawat. Seolah-olah keuntungan itu apa? Hitungannya kuantitatif. Karena manusia selalu bicara keuntungan itu dalam bilangan. Hati-hati. Bagaimana supaya kita tetap sadar? 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Apa yang terjadi selama 3 tahun ini? Kubu ini mereka, ya, dan kita sebagai anak-anak terang harus mematahkan siasat orang-orang itu, siasat mereka yang dan sistem untuk membuat kita tersesat. Kita patahkan kubunya. Jangan dipikir dia bisa bohongin kita. Kita patahkan kubunya. Kita bongkar semua permainan mereka. Demi kemuliaan Tuhan. Supaya kita semua dan orang-orang tidak disesatkan
oleh permainan licik si ular. Mereka bekerja begitu angkuh. Wah, galak sekali. Wah. Untuk menentang pengenalan, sehingga kita dilarang untuk beribadah. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Sehingga KKR penyembuhan juga hilang. Padahal waktu itu, wah, luar biasa. Mental-mental gitu. Yang ada kita mental imannya. Paham ya maksudnya? Supaya paham, ya, supaya jangan kita hanya sekedar, oh saya Kristen, oh nggak cukup. KTP nggak cukup. Justru KTP ada di Kristen itu bahaya. Membuat kita terbelah. Kita jadi minoritas, mereka mayoritas, padahal itu nggak perlu. Inilah politik, ya, yang tanpa disadari. Membuat kita merasa minoritas, akhirnya gara-gara kita hitungan kuantitatif, jumlah kita kecil, mental kita kecil. Lemot namanya. Jangan punya iman kaleng-kaleng. Milikilah iman yang 24 karat. Amin. Siap punya iman 24 karat? Siap Om? Siap Om. Om punya emas yang 24 karat. Ya, kalau iman nanti kita lihat. Filipi 4, kami menawan segala pikiran lagi. Ini pikiran, dia main selalu di pikiran. Kenapa saya tekankan di sini pikiran? Saya cari ayatnya supaya nyambung pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau kita terfokus kepada ular, media, berita-berita bukan dari Tuhan, maka kita akan ditaklukkan. Makanya firman Tuhan di sini diminta apa? Menaklukkan kepada Kristus. Taklukkan, tawan dan taklukkan pikiran kita. Tawan itu apa? Udah jangan kemana-mana. Stay tune. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa disesatkan. Stay tune. Tetapi kita cari-cari online, ya kan? Baju bagus, ini. Nyari terus. Nggak dicari, nyari orang. Coba ya. Siapa yang pegang gadget ini? Kita nggak dicari, kok nggak dicari weh? Cari lagi. Lucu gitu. Terus kalau mereka kita online, marah. Mentang-mentang gue sekarang udah gak siapa-siapa, lu gak jawab. Padahal kita juga lagi pusing. Iblis membuat itu. Tadi siang saya lupa kasih contoh bahwa ketika Bapak pegang handphone itu, badan Bapak rusak. Saya mau kasih contoh tapi gak sempat tadi. Ya. Kita harus seminar 3 hari khusus untuk handphone. Biar saya bongkar satu-satu. Jadi kembali lagi ya, ini pikiran. Pikiran penting sekali untuk kita jaga. Karena lewat pikiran, memberikan gambar-gambar kenikmatan dunia, sehingga kita memilih atau menyerahkan hati kita untuk dikuasai. Iblis gak bisa kuasai hati ternyata. Saya tadinya pikir iblis bisa menguasai hati kita, tetapi ternyata tidak bisa. Kita yang menyerahkan berdasarkan keinginan kita. Gitu. Jadi jangan nyalakan iblis, pilihan ada di tangan kita. Gitu. Iblis itu takut sama Tuhan. Cuman Tuhan berikan dia otoritas untuk menguji iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Jadi kayak counterpart gitu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, ini pikir ya, bicara pikir ya. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari mulai sekarang kita praktekkan ini. Praktekkan ini. Sehingga tidak ada kepahitan lagi di dalam diri kita. Ini adalah bagian daripada buah-buah roh. Praktekkan ini supaya buah-buah roh kita lengkap. Pikirkan yang mulia. Pikirkan yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita pikirkan, karena apa yang kita pikirkan itu yang akan kita kerjakan. Apa yang kita pikirkan itu mulai kita rasakan nyaman dan mulai kita kerjakan. Mulai praktekkan. Jadi iman itu harus dipraktekkan. Nggak bisa dibilang kalian beriman sama Tuhan, nggak bisa. Praktekkan.
Bagaimana kalau dipukul begini kita ngelawan nggak? Sakit ini ya. Karena dengan kita dipukul, maka kita tahu bahwa itu sakit, sehingga kita tidak mau menyakiti. Mulai pikirkan. Sebenarnya pikirkan ini apa? Bicara imajinasi. Makanya iblis selalu memberikan imajinasi. We are image of God. So, kita harus imajinasikan Tuhan. Dan kita harus menjadi medianya Tuhan. Kita yang menjadi medianya Tuhan. Sehingga orang lihat, memang ada Kristus dalam diri dia. Amin. Kalau begini, mana ada Tuhan Yesus takut? Dia tetap tenang, ditangkap, dia serahkan ini. Karena ada tugas dari Tuhan. Berikutnya, kenapa kita harus berjaga-jaga? 2 Yohanes 1 ayat 7. Ini cara saya membahas, saya ini anak belajar. Jadi cara saya membahas apa? Saya kutik satu-satu, saya kulitin satu-satu. Seperti orang makan pisang. Sebelum makan pisang buka dulu. Satu. Sampai ketahuan bahwa oh setelah dimakan, oh inilah yang disebut pisang. Nah seperti itulah saya ngulitin ayat. Ya, karena saya pengen tahu kenapa, alasannya apa. Seperti begini. Ya, jadi kayak orang belajar. Saya bagikan cara saya belajar firman Tuhan. Sebab banyak penyesat. Mari kita baca sama-sama. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Kok ada 2 ya? Penyesat sendiri, antikris sendiri. Penyesat ini adalah pengikut-pengikutnya antikris. Dan banyak di antara kita. Tinggal kita tanya, saya bagian yang mana? Ya. Dan rata-rata penyesat ini, cek rekeningnya pasti bertambah. Karena orang dunia melakukan sesuatu selalu harus ada untungnya. Dan untungnya pasti berhubungan dengan angka. Saya nggak suka bilang uang, angka. Karena uang tanpa ada angka, pasti Bapak marah sama saya kalau saya kasih uang. Kamu menghina saya. Kamu pikir saya siapa? Saya juga nggak tahu Bapak siapa, kan gitu. Tetapi Tuhan tidak mau dihitung dengan angka. Oleh sebab itu, jangan mencobai Tuhan. Seringkali kita mencobai Tuhan dengan hitungan angka di dalam benak kita. Tuhan bilangnya, kau coba-coba sama saya, kau hidup saya, kau nggak percaya dengan kuasaku. Bapak yang baju kotak-kotak, jangan coba. Bapak, ya buka. Bapak cobai Tuhan, jangan. Saya harus kasih tahu. Kita nggak percaya Tuhan kalau itu. Jangan coba itu. Tuhan bilang, kau coba-coba sama saya. Kau nggak tahu saya anak raja. Lo anak bapak aja di sekolah kadang-kadang sombong kok. Kau nggak tahu saya anaknya Pak Alberto. Tahu Alberto? Petinju dari Meksiko. Jadi orang kadang-kadang apa? Kayak itu yang kemarin dendang-dendang itu kan karena bapak orang kaya Pak. Dan punya jabatan. Jadi makna coba-coba itu apa? Terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. Lu coba sama gue. Tuhan marah kalau kita coba-coba. Kalau kita tidak andalkan dia bilang, kamu coba-coba sama saya ambil pulang. Makanya banyak yang pulang karena dia coba-coba. Ya, tidak ada kekuatan penuh. Gak ada gunanya lu gua kasih hidup. Kamu saya lahirkan untuk penyembahan kepada saya. Ini lagunya tadi. Lagunya sendiri, saya bukan apa-apa, ini lagunya. Saya dikasih inspirasi sama lagu. Kamu lahir, kamu hidup untuk penyembahan, untuk menyembah saya, untuk mempermuliakan saya. Kita adalah medianya Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan hadir di dalam hidup kita dan dunia melihat itu. Amin. Itu namanya penyembahan. Bukan seperti selama ini. Ya. Saya ini juga jemaat yang Senin Kemis kok dulu. Sumpah. Saya anak itu nggak ngerti. Ngapain ya pulang gereja? Mau makan di mana kita? Kalau hari ke mall lagi. Saya seperti itu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, kok resah saya. Teman saya meninggal tabrakan. Saya ini punya teman, ada lagi yang kemarin tiba-tiba meninggal lagi tidur. Kalau saya jadi giliran saya gimana? Saya takut sekarang. Saya takut begitu saya berbuat dosa Tuhan. Gak bisa tidur saya 3 hari 3 malam. Ngeri sekali.
Begitu kuat itu getarannya. Kamu yang ini. Sedikit aja, kesel sama orang, wah udah resah saya. Jadi memang sifat jahat di dalam diri kita itu membuat kita resah. Ini bahasa Ibrani, resah, resa. Serius, itu bahasa Ibrani. Dan perbuatan jahat itu rasa. Jadi hanya penularan, pengungkapan rasa. Datang sebagai manusia. Berikutnya ya, bagaimana cara kita dalam berjaga-jaga. Ayat 22 sampai 27. Baik, kita baca sama saya bacakan ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 27. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi ini kuncinya kita berjaga-jaga. Kalau kita tidak menanggalkan manusia lama, pasti kita akan ketarik kerbawa arus. Makanya saat ini ada arus besar, arus globalisasi. Arusnya begitu besar. Arus globalisasi adalah arus kejahatan dunia yang gak bisa kita hindari manakala kita tidak berdiri membangun rumah di atas batu karang. Pasti ketarik. Lihat sekarang di Brazil, begitu ada upacara ritual seperti itu langsung semua ya. At any time yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Kembali, roh dan pikiranmu ya, roh dan pikiran. Roh ini sebenarnya dia berbicara tentang jiwa, hati kita, pikiran kita. Jadi, tapi sebenarnya kalau dalam pendidikan dunia, pikiran perasaan dijadikan satu dan kehendak kita. Pikiran perasaan itu akan mempengaruhi langkah yang kita lakukan. Kalau pikiran dan perasaan kita tidak disertai dengan iman yang kuat, maka kita akan mengikuti pikiran dan perasaan ini. Ini bahaya, ini zona pertempuran dengan iblis di pikiran. The battlefield of our life is in our mind. Makanya dunia bilang perubahan mindset. Saya pikir perubahan mindset menjadi lebih bagus. Enggak. Jadi mindset new normal. Mindset new normal. Disuruh menolong orang tapi segini kan. Ini adalah tipu muslihat. Dia main begitu halus. Sepertinya dia sedang memberikan kita kenyamanan. Padahal dia sedang menjauhkan kita dari iman kita kepada dia. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita kalau tidak menanggalkan manusia lama, tidak mengenakan manusia baru, maka kebenaran dan kekudusan tidak akan ada pada kita. Jadi kita harus dimurnikan, diproses. Kadang-kadang kita perlu dianiaya supaya kita kembali kepada Tuhan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu maksudnya. Jangan salah menggunakan ayat itu. Bukan kesalahan kita mulai benar-benarkan. Kita harus diproses untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Mari kita sekarang declare komitmen, berani bicara benar, tinggalkan dusta. Tanya kepada diri kita, bereskan masing-masing, apakah saya masih suka berdusta? Saya juga kadang-kadang. Mari mulai kita bersihkan dusta-dusta yang ada dalam diri kita. Kita sama-sama tidak sempurna, tapi lewat firman ini mari kita bersihkan dusta supaya kita bisa berjaga-jaga. Karena kalau enggak, kita mentolerir hal kecil sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah terjebak oleh tipu daya iblis. Mari kita mulai bersihkan. Kalau saya cinta harta, saya bilang bersihkan Tuhan, bersihkan. Saya tidak mau lagi terikat dengan rasa. Hati-hati dengan rasa, karena rasa ini menjadi hal yang paling berbahaya di dalam hidup kita. Rasa ego, rasa rakus, rasa. Semuanya rasa. Apa yang terlepas di bumi, dia akan terlepas di surga. Apa yang terikat di bumi. Nah, rasa ini mengikat kita, membuat kita takut meninggalkan bumi ini, dunia ini. Seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Cuma itu, kesempatan. Makanya kita harus berjaga-jaga supaya apa? Jangan sampai kita lengah, dia ambil peluang itu. Karena iblis itu dia selalu berjalan berkeliling sejak dulu untuk mencari orang yang memberi kesempatan. Dan seringkali kita memberi kesempatan. Pergi ke mana? Saya dulu pergi ke karaoke. Itu kan memberikan kesempatan. Kita pergi ke sini, kita yang memberikan kesempatan sebenarnya, membuka celah. Ya. Itu yang bahaya. Di sana kita gak enak sama teman. Mulai, ayolah, sekali-sekali lah. Sekali-sekali tiap hari sekali-sekali. Dan bablas. Setelah bablas, lupa, edik, dan seterusnya. Nah, gaya saya ngomongkan kayak orang marah. Saya nggak marah. Tapi orang berpikir marah, ya sudahlah. Itu kan persepsi. Ya. Tapi saya diberikan suara seperti ini, supaya saya bisa menggertak mereka yang suka menyesatkan kita. Ini anugerah. Kalau nggak suara kayak begini, mereka yang gertak saya. Nggak ada, saya yang mengaum-ngaum untuk mereka. Makanya saya pakai baju seperti ini. Ini untuk apa? Supaya saya terinspirasi dengan The Lion of Judah. Walaupun saya sendiri, saya dimusuhin oleh orang lain, saya akan tetap berdiri tegak. Karena apa? Yang berperang adalah Tuhan. Amin. Selanjutnya, siapakah si iblis? Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi, siapakah si iblis? Si naga besar. Saya agak tidak enak, karena naga ini disenangi oleh saudara-saudara dari sono. Saya agak nggak enak, tapi ini firman Tuhan, saya minta maaf. Ya. Tapi mohon maaf, saya tidak minta maaf sama iblis. Saya minta maaf sama perasaan. Ya. Tapi ini firman Tuhan. Kenapa dibilang naga besar? Kenapa nggak dibilang naga kecil? Saya lagi tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Ada klasifikasinya besar dan kecil. Sementara di Indonesia ada namanya naga bonar. Dan dia sudah pernah jadi wakil gubernur Jawa Barat. Sekarang dia main iklan lagi, ya, karena sudah perlu pemasukan baru. Ya. Jadi itu siapakah si iblis? Ya. Apa tujuan akhir si iblis? Menyesatkan, mencuri, dia dan membunuh dan membinasakan. Ini tujuan akhir dari apa yang dicuri? Damai sejahtera. Begitu kita disesatkan, ada rasa damai kita hilang. Hati-hati. Jadi bagaimana menguji? Ujilah setiap roh. Uji damai sejahtera enggak? Kalau ada yang enggak nyaman, enggak sulit kok. Kalau ada yang enggak nyaman, ada yang enggak damai, membuat kita tenang, ini ada sesuatu, something wrong. Dari Tuhan tidak pernah membuat ketidaktenangan, selalu damai. Amin. Ini tolok ukurnya, biar gampang. Jangan dipikir susah-susah amat tuh, ujilah setiap roh, enggak usah. Ini adalah bait Allah, dia selalu berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Ujilah setiap roh, gak usah pakai tetek bengek, kita rasakan. Tapi kalau kita tenang, kita berjalan dengan nyaman. Membunuh, dia karena kita tersesat, dia curi damai sejahtera. Banyak orang yang dibully, dan akhirnya apa? Banyak yang bunuh diri. Atau dibunuh orang, karena dia melakukan hal-hal yang tidak damai. Dia maki orang, dia ini orang, kita menjadi ini, kita sombong dengan apa namanya, dengan harta-harta yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Kita melakukan hal-hal yang membunuh jiwa kita, seperti yang kita lihat sekarang. Ini banyak sekarang orang ketakutan, dan yang ketakutan yang punya harta banyak banget. Karena iblis juga menyiapkan lembaga untuk menangkap dia, yaitu lembaga KPK. Serius, itu semua konsepnya mereka. Jadi dia pintar, dia jebak
suruh lakukan ini, dia siapkan yang nangkap. Sama dengan hukum-hukum yang ada. Hukum yang ada diciptakan untuk menangkap sifat jahat yang dibangun di sekolah. Saya suka bilang sama pengacara, kalian ngerti nggak kenapa kalian jadi ini? Kalian tuh dipakai oleh iblis juga untuk ngerjain proyek atau program yang sudah disiapkan oleh iblis untuk produk orang hasil pendidikan. Lihat orang pendidikan semua, larinya apa? Mikir gimana cara cari duit. Dan hukum, karena tempat pekerjaan tidak banyak, akhirnya apa? Akhirnya semua kreativitas yang dibangun di sekolah dipakai untuk menipu orang. Pernah nggak kita terpikir, kenapa lahir di program harus masuk ke sekolah? Pernah nggak? Nggak ada Tuhan menyuruh kita sekolah. Didikan langsung dari tangan. 100% kita sekolah, pekerjaan cuma 10%. Apa yang terjadi? Stres. Bapak ibu sibuk, akhirnya kecewa. Udah ngumpulin uang, jual berlian, jual tanah untuk nyekolahin anaknya. Ujung-ujungnya anaknya nganggur. Kalaupun dia jadi monster. Kerjanya cuma cari duit. Ya, keluarga berantakan. Hati-hati dengan program emansipasi. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan anak dari ibunya. Dengan alasan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hati-hati. Ada udang di balik batu. Hati-hati dengan program LGBT yang dimulai dari mana? Dari masih umur 5 tahun. Di mana guru TK-nya semua perempuan. Begitu rupa iblis menyesatkan kita. Itu tipu daya. Kenapa? Enggak terasa. Kita terasanya benar. Tetapi ada udang di balik. Dan itu akan, virusnya akan menular. Enggak sadar kan? Laki-laki main kebonekaan, masak-masakan. Spiritnya dia melihat. Yang wanita lihat, ini ibu ini tough. Akhirnya banyak yang wanita jadi badannya wanita tapi isinya laki-laki. Karena dia pulang ke rumah, yang dia ketemu ibunya lagi perempuan. Bapaknya masih cari uang di luar. Dia nggak ketemu dengan sosok yang membangun karakter dia. Akhirnya dia melihat ibunya sebagai sosok yang itu. Apalagi kalau dia lihat bapaknya pulang, dia lihat bapaknya tidak setia sama ibunya, makin jadi. Seperti itu. Itu adalah spirit, ya. Harus paham itu. Ya, sistem ini selalu ada udang di balik batunya. Membinasakan. Apa yang dibinasa? Jiwanya binasa, masuk ke dalam neraka. Kenapa si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum? Ayub 2 ayat 22. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi dari dulu dia berkeliling menjelajah bumi. Tujuannya apa? Supaya pada akhir zaman di mana dia bisa mengumpulkan menuai sebanyak-banyaknya iman kepada dia. Siapa yang beriman kepada iblis? Siapa yang menjadi hamba iblis? Tadi siang saya ketemu dengan ibu-ibu. Dia tidak mau mengaku sebagai hamba Tuhan. Saya masih lihat ibunya ada di sebelah kiri. Pakai kacamata, ibunya cantik. Dia takut mengakui sebagai hamba Tuhan. Tidak, Bu. Mulai hari ini ibu adalah hamba Tuhan. Harus confess, Bu. Tuhan butuh diakui. Dia nanti bilang, aku tidak mengenal engkau. Kau tidak mengakui aku di depan manusia. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku mengakui dia di depan Bapakku. Amin. Jangan malu. Jangan ragu mengakui bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Kita adalah hambanya. Akui. Kalau orang tidak suka, kita terima resikonya. Nggak ada masalah. Firman Tuhan berkata, aku dianiaya badan, kamu juga dianiaya badan. Mulai sekarang beranikan diri. Proklamirkan, reklamekan mengenai kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Harus. Kita menjadi saksi. Kalau enggak, nilai apa yang bisa kita jual, kita sajikan? Kamu mau dapat nilai apa kalau saksi aja nggak mau? Mau selamat nggak mau ngakuin aku, kata Tuhan. Paham ya? Harus berani. Saya memberanikan diri. Karena enggak, terus kapan orang tahu Yesus? Yesus seperti apa? Oh, enggak ada contohnya lagi. Mari kita beranikan diri. Jangan kita takut.
Iblis itu cuma padahal apa? Dia ada di kerangkeng di belakang sini. Cuman karena kita punya mata rohani tidak bisa paham itu, maka kita ketakutan. Ayub 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawa. Ini manusia dunia kalau sudah urusan ketakutan, ya urusan makan, akhirnya dia ikutin apa saja. Kalau urusan nyawa, ini urusan makan perut nih. Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai untuk ganti nyawanya. Pokoknya dia ikut aja demi, pokoknya dia mendapatkan kenyamanan dunia. Ini. Ya. Hati-hati. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Makanya kenapa kita selalu diberikan 1001 alasan untuk membenarkan ketidakbenaran kita. Habiskan, tapikan, dan bagi. Habis gimana dan sebagainya. Itu hati-hati. Kita selalu hidup dengan tapikan dan sebagainya. Untuk membenarkan hal yang kita sebenarnya sudah tahu. Karena kita tahu nih nggak damai nih, sebenarnya gua salah. Cuma namanya ignorant, ya udah. Denial, nggak mau disalahkan. Itulah kita sudah dididik lewat ilmu pendidikan di sekolah. Selalu berusaha pengen kasih lihat kita benar padahal kita banyak salah. Nilainya 8 padahal hasilnya nyontek. Mau nggak kita dibilang, lu 8 nyontek? Nggak mau juga. Tapi nyontek hasilnya. Prosesnya kita tahu bahwa nggak benar. Tapi kita nggak pernah bilang kalau kita nyontek. Saya pernah nyontek? Pernah. Bagaimana nyontek? Ya kadang-kadang nggak percaya dengan jawaban saya. Jawab apa? Jawab ini. Wah masa sih? Lu mau nyontek nanya nggak percaya. Jadi banyak cara kita seperti itu. Ya kita mulai bersihkan, kita akuin itu. Mumpung masih bernafas nih. Kalau udah nggak bernafas selesai, ya waktunya sudah dekat. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu waktu dan kedatangannya, itu untuk kedatangan dia yang kedua kali. Tapi untuk dia, kedatangan dia menjemput kita, hanya tidak tahu waktu dan jamnya. Sudah tanda-tandanya sudah ada. Tahun 1948 Israel merdeka. Itu adalah apa? Pohon ara. Sudah mulai? 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.